ada sempat berita yang viral, aduh gemes banget ngelihat kalau anak kecil sampai pelecehan seksual dokter Haikal ya. Tapi ternyata dan di depan umum, di depan orang tua dokter Haikal ini kan takutnya memberikan trauma tersendiri bagi anak tersebut ya. Dan ternyata katanya si pelaku ini adalah orang dengan gangguan jiwa dokter Haikal. Sebenarnya ODGJ itu apa nih pemirsa? Dan penyebabnya apa? Bisa diatasi atau enggak? Dan gimana pendekatannya nih dokter Haikal ya? Iya, memang penting sekali bagi kita untuk mengenali dan mengetahui seperti apakah ciri orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Dan tentunya ini bukan berarti membuat kita menjadi antipati atau menjadi malah menjauhi, tapi bagaimana kita untuk bisa membantu penyembuhannya. Nah, di tengah kita sudah ada Dr. Laharu Kembaren, dokter psikiatri. Pagi dok, apa kabar? Selamat pagi dokter Haika, selamat pagi Intan, salam sehat jiwa. Salam sehat jiwa. Pagi dokter, tadi aku ingat banget ya sebelum live, dokter ngingetin kalau mencintai seseorang sepenuh hati, jangan sepenuh jiwa. Karena nanti kalau disakitin ya sakit hati aja dok ya, jiwanya enggak. Setuju banget itu, betul banget dok. Iya. Dok, dokter, ini kita membahas tentang kejadian yang tempo hari dok ya. Dan itu adalah seperti menjadi semacam peringatan atau pengingat bagi kita bahwa penting bagi kita untuk bisa mengenali nih orang dengan gangguan jiwa. Nah dok, fakta atau mitos kalau orang dengan gangguan kejiwaan mengalami perubahan pola pikir, perasaan, emosional, dan perilaku sehari-hari. Ini fakta atau mitos? Ya, itu fakta ya dokter Haikal. Karena memang orang dengan gangguan jiwa itu adalah orang yang mengalami gangguan pada pikiran, perasaan, dan perilakunya. Dan gangguan-gangguan tersebut sudah memberikan penderitaan bagi yang bersangkutan, bagi keluarga, bagi orang-orang sekitarnya, dan ini sudah mengganggu fungsi dan produktivitas dari yang bersangkutan. Cuma sayangnya memang kesehatan jiwa ini masih sering dipandang sebelah mata ya. Padahal sebenarnya kesehatan jiwa itu sama pentingnya dengan kesehatan fisik kita. No health without mental health. Karena sekarang ini orang banyak sakit fisik dan sakit jiwa itu dibedain. Orang yang sakit fisik itu dibawa berobat. Orang yang sakit jiwa disuruh bertobat. Seolah-olah itu gara-gara dia punya dosa atau apa gitu ya. Orang yang sakit fisik diperhatiin. Orang yang sakit jiwa dianggapnya cari perhatian. Nah, itu hal-hal yang demikian menimbulkan stigma dan diskriminasi. Padahal orang dengan gangguan jiwa adalah merupakan orang yang memiliki gangguan medis. Ada sel saraf di otaknya yang terganggu secara fungsi ataupun strukturnya. Dan itulah yang menyebabkan dia mengalami gangguan pada pikiran, perasaan, dan perilakunya. Oke, nah tapi dokter ini mungkin tanda-tanda yang bisa kita melihat ini kalau kita tuh harus aware bahwa orang ini memang sepertinya ada gangguan jiwa. Ini gimana sih dokter? Karena kan kadang-kadang kita nggak bisa membedakan ya, nggak bisa ngenalin karena kayaknya kita melihatnya awalnya kok perilakunya kayaknya baik-baik aja, tapi ternyata setelah ada kejadian baru kita tahu gitu dok. Ya, jadi benar sekali bahwa kita perlu untuk mengenal ya tanda dan gejala dari orang dengan gangguan jiwa. Tadi dia, gejalanya adalah di pikiran, perasaan, dan perilakunya. Sama kayak penyakit lain, misalnya COVID ya. Gejala-gejalanya apa? Ada demam, panas, batuk pilek, sesak gitu ya. Anosmia, nggak bisa mencium bau. Nah, orang dengan gangguan jiwa, kita akan lihat dari, oh kok cara berpikirnya berbeda ya. Jadi lebih overthinking, sering curiga sama orang lain, paranoid. Atau moodnya, perasaannya. Kok berubah-berubah ya, ada kadang-kadang sedih, murung, sampai ada keinginan untuk mengakhiri hidup, melukai diri sendiri atau self-harm, atau juga gangguan dalam perilakunya. Kok dia kayak ngomong sendiri, ketawa sendiri, dan melakukan perilaku-perilaku yang aneh, yang tidak bertujuan. Nah, itu menunjukkan nih bahwa yang bersangkutan punya masalah dengan kejiwaannya. Dan kalau menemukan hal-hal yang seperti itu, kita kenali dan segeralah dibawa konsultasi ke profesional kesehatan jiwa agar bisa cepat mendapatkan pertolongan. Iya, dok. Mungkin masyarakat ingin tahu dok lebih jauh bahwa kalau ada perasaan mood swing, kemudian rasa cemas atau gelisah itu kan hal yang harafiah atau normal dapat dialami oleh siapa saja. Nah, bagaimana cara kita mengenali bahwa kecemasan atau kekhawatiran yang kita alami itu merupakan suatu hal yang wah ini udah nggak bener lagi nih. Nah itu bagaimana dok caranya? Ya, jadi apa yang dokter Haikal sampaikan benar ya, bahwa memiliki rasa cemas, takut, khawatir, sedih dalam satu waktu kehidupan kita itu wajar dan alamiah. It's okay to not be okay dalam satu waktu hidup kita, boleh-boleh aja. Yang penting jangan berlebihan, jangan berkepanjangan.
Nah, kalau perasaan-perasaan yang negatif tadi sudah memberikan kita penderitaan, seperti kita jadi nggak bisa tidur, makannya jadi berlebihan atau malah kurang selera, performance kita di pekerjaan menjadi terganggu, di rumah bawaannya marah-marah sehingga terjadi konflik dengan keluarga, suami istri, dan lain sebagainya, itu menunjukkan bahwa gangguan yang kita derita tersebut sudah merupakan suatu gangguan yang memerlukan pertolongan segera. Seperti itu. Oke, nah ini tapi juga yang jadi pertanyaan bagaimana dengan korban, kan terkadang ODGJ menimbulkan korban yang nantinya sang korban menjadi trauma dan bisa juga ODGJ ya dokter ya. Tapi nanti kita akan bahas pemirsa sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di Hidup Sehat.